Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Malam di Jakarta selalu sibuk. Jalanan penuh kendaraan, lampu-lampu toko berderet seperti tak ada habisnya, dan aroma makanan dari pinggir jalan menyeruak kemana-mana. Di salah satu sudut jalan yang ramai, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Warung Nasi Uduk, Seafood Bu." Intan, warung itu tidak pernah sepi. Setiap malam, kerse-kerse plastik yang berjejer selalu penuh oleh pembeli. Suara orang bercakap-cakap, gelas beradu, dan bau nasi uduk hangat bercampur dengan wangi udang goreng, cumi bakar, serta ikan kerapu pedas, membuat siapa saja yang lewat tergoda untuk mampir. Pemilik warung itu adalah Ibu Intan, wanita berusia 44 tahun, kulitnya sawo matang, wajahnya keras namun penuh semangat. Di balik sikapnya yang tegas, Intan adalah sosok pekerja keras yang rela berpanis-panasan demi usahanya. Ia tidak bekerja sendiri. Ada suaminya, Jafar, seorang pria yang lebih pendiam, lebih suka mengurus dapur dan memasak daripada melayani pelanggan. Mereka punya satu-satunya anak bernama Lukman, remaja 16 tahun yang sedang duduk di bangku SMA. Walau masih sekolah, Lukman sering membantu sekadar mengantar pesanan atau mencuci piring kalau warung terlalu ramai. Bagi Intan, Lukman adalah segalanya. Kebanggaan hidupnya untuk membantu usaha. Mereka juga mempekerjakan 3 karyawan. Edo, yang bertugas sebagai pelayan cepat dan ramah, selalu sigap melayani pelanggan. Hilmi, karyawan yang lebih kalem, biasanya mengurus kasir. Angga, yang bertanggung jawab di bagian bakaran seafood. Wajahnya sering basah keringat karena panas arang. Malam itu, suasana warung begitu ramai. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang datang bersama keluarga, ada yang sekadar nongkrong bersama teman. Suara tawa bercampur dengan aroma ikan bakar yang makin memikat. "Edo, meja 7 sudah pesan?" teriak Intan sambil menuang nasi uduk ke piring. "Sudah, Bu. Cumi bakar sama kerapu goreng," jawab Edo sambil berlari kecil membawa catatan. "Hilmi, jangan lupa uang kembalian. Jangan sampai salah," ucap Jafar dari balik dapur. Lukman datang dengan tergesa, membawa segelas es teh. "Bu, ini buat meja depan. Tadi katanya tambah minum." Begitulah rutinitas mereka setiap malam. Kerja keras itu terbayar manis, karena warung mereka benar-benar menjadi salah satu yang paling laris di daerah itu. Namun, kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Beberapa tahun sebelumnya, warung itu masih sepi. Intan dan Jafar berjuang dari nol. Kadang harus berhutang untuk membeli bahan makanan. Baru sekitar 2 tahun terakhir usaha mereka benar-benar melejit. Orang-orang mulai mengenal warung mereka sebagai tempat nasi uduk seafood terenak di sekitar situ. Akan tetapi, seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Kesuksesan mereka dayam-dayam menumbuhkan iri hati. Di antara keramaian warung malam itu, Intan memperhatikan sesuatu. Di seberang jalan, ada 2 orang yang sedang berdiri memperhatikan warungnya. Mereka adalah Ibu Penny dan Pak Alif, mantan karyawan Intan yang dulu pernah bekerja di dapur warungnya. "Lihat tuh, Penny sama Alif ngeliatin kita lagi," bisik Jafar dengan nada kesal. Intan melirik sebentar, lalu mendengus. "Byron on. Mereka pikir bisa buka warung tandingan di dekat sini. Kita lihat nanti siapa yang bertahan." Malam itu memang penuh tawa, penuh kepuasan pelanggan. Tapi dalam hati Intan, ada perasaan waspada. Ia tahu Penny dan Alif sedang merencanakan sesuatu. Keduanya sudah membuka warung nasi uduk seafood sendiri tidak jauh dari situ. Meski baru buka, warung mereka mulai mencuri perhatian orang-orang. Namun Intan tetap tersenyum. Ia yakin bahwa usahanya lebih kuat, lebih berpengalaman. Lagi pula, ia punya Jafar, Lukman, dan 3 karyawan setia yang selalu mendukungnya. Yang belum ia ketahui adalah bahwa persaingan itu akan membawa dirinya ke jalan gelap. Jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan menuju pesugihan yang akan merenggut segalanya. Beberapa minggu setelah warung Penny dan Alif berdiri, suasana di sekitar kawasan itu mulai berubah. Kalau dulu hanya ada 1 warung nasi uduk seafood yang dikenal orang, kini ada 2 pilihan. Warung Penny dan Alif memang tidak sebesar milik Intan,
tapi mereka pandai menarik perhatian. Lampu warung mereka terang benderang, spanduknya baru, dan tulisan menunya mencolok dengan harga yang lebih murah. Bahkan ada promo beli 2 gratis es teh yang langsung membuat banyak orang tertarik malam itu. Warung Intan tidak seramai biasanya. Kursi-kursi kosong terlihat di beberapa meja, sesuatu yang jarang sekali terjadi sebelumnya. Intan memperhatikan dengan gelisah. Tangannya sibuk menyendok nasi, tapi matanya terus melirik keluar, ke arah warung Penny dan Alif yang terlihat semakin ramai. Jafar, lihat itu, penuh, warung mereka penuh, gumam Intan dengan nada getir. Jafar mencoba menenangkan. Namanya juga baru buka, tentu banyak orang penasaran. Nanti juga balik lagi ke kita. Namun wajah Intan tidak bisa disembunyikan. Ia merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin 2 mantan karyawannya, yang dulu belajar darinya, kini berani menyaingi dan bahkan bisa membuat warungnya kalah ramai? Di dapur, Angga yang sedang membakar ikan ikut berkomentar. Bu, saya tadi ke pasar orang-orang sudah ngomongin warung Bu Penny. Katanya sambalnya lebih enak. Padahal resep itu dulu dari ibu kan? Intan terdiam. Bibirnya bergetar menahan marah. Kerang aja. Jadi semua yang dia pakai itu hasil nyolong resepku. Hilmi, yang sedang menghitung uang di kasir, ikut menyahut pelan. Saya dengar juga. Bu, katanya Bu Penny suka bisik-bisik ke pelanggan kalau makan di sini mahal dan kurang bersih. Makanya orang-orang mulai coba pindah ke sana. Edo masuk dari depan sambil membawa catatan pesanan. Wajahnya serius. Bu, tadi ada pelanggan cerita, katanya Pak Alif bilang ke orang-orang kalau seafood kita kadang basi. Mereka sebar fitnah, Bu. Intan langsung meletakkan sendoknya dengan kasar. Basi, kurang ajar. Semua bahan selalu segar, tiap hari kita belanja. Mereka benar-benar cari masalah sama aku. Suasana di warung malam itu menjadi tegang. Walaupun pelanggan tetap ada, rasa gelisah semakin besar. Intan mulai sering menatap kosong. Pikirannya dipenuhi rasa marah dan takut kehilangan segalanya. Malam itu, setelah warung tutup, Intan duduk termenung di kursi plastik. Jafar merokok di sampingnya. Tan, kita nggak usah terlalu mikirin mereka. Kita masih punya pelanggan tetap. Kalau rezeki, ya nggak akan kemana. Intan menoleh tajam. Kamu gampang ngomong, Far. Tapi kalau warung kita bangkrut, mau makan apa kita? Mau kasih apa ke Lukman? Masa kita kalah sama mereka? Mereka dulu kerja sama kita. Sekarang malah nusuk dari belakang. Jafar menghela napas, tidak berani membantah lagi. Di dalam kamar, Lukman yang baru pulang sekolah juga mendengar percakapan itu. Anak itu hanya bisa berbaring sambil menatap langit-langit. Ia tahu betul ibunya keras kepala. Kalau sudah bicara soal warung, tidak ada yang bisa menghalangi. Hari-hari berikutnya, persaingan makin panas. Penny dan Alif semakin gencar melakukan promosi. Mereka juga mulai menurunkan harga besar-besaran. Meski hanya untuk sementara, banyak pelanggan yang dulunya setia ke warung Intan, kini beralih mencoba ke warung mereka. Intan semakin stres. Ia sering mari merah tanpa alasan. Edo beberapa kali kena bentak karena salah mencatat pesanan. Hilmi ditegur keras gara-gara uang kembalian kurang Rp1.000. Bahkan Lukman pun pernah kena semprot hanya karena terlambat mengantar minuman ke pelanggan. Di balik semua itu, Penny dan Alif justru merasa puas. Malam-malam mereka selalu sibuk melayani pelanggan, dan setiap kali melihat warung Intan yang mulai sepi, senyum puas muncul di wajah mereka. Namun, persaingan ini bukan sekadar soal harga atau rasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Penny dan Alif tahu kelemahan Intan, sifat tamaknya. Mereka yakin cepat atau lambat, Intan akan mencari jalan pintas. Dan benar saja, pada suatu malam yang sepi, setelah warung hampir kosong, seorang lelaki tua berpakaian lusuh datang memesan nasi uduk. Tatapan matanya tajam, suaranya pelan namun menusuk. Nasi udukmu enak, Bu. Tapi kalau mau terus ramai, ada cara lain yang lebih cepat. Kalimat itu membuat bulu kuduk Intan merinding. Kata-kata itu seperti bisikan yang membuka pintu gelap dalam pikirannya. Malam itu berbeda. Warung Intan sudah hampir tutup. Kursi-kursi plastik sudah ditumpuk. Lantai masih basah oleh pel lantai. Dan aroma arang bakar yang tersisa masih tercium samar di udara. Jafar sudah masuk dapur untuk membersihkan peralatan. Sementara Edo dan Angga membereskan piring kotor. Hilmi menghitung hasil uang di kasir dengan wajah lelah. Di saat suasana mulai tenang, seorang lelaki tua datang. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam, seperti menembus hati siapapun yang menatap. Lelaki itu berjalan perlahan, lalu duduk di kursi dekat pintu. Masih ada nasi uduk, Bu? Suaranya serak, dalam dan terdengar seperti bergema. Intan sedikit heran. Masih, Pak, tapi tinggal sedikit. Mau pakai lauk apa? Cukup nasi uduk sama ikan goreng kecil. Saya cuma mau merasa
Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat Intan tidak nyaman. Dengan cepat, Intan menyajikan makanan seadanya. Saat lelaki itu makan, ia mengunyah perlahan, seakan menikmati setiap butir nasi. Matanya sesekali melirik ke arah Intan. "Enak," katanya singkat, lalu meneguk air putih. Setelah itu, ia menatap tajam ke arah Intan. "Warungmu hampir sepi ya, Bu? Aku lihat di seberang sana makin ramai." Pertanyaan itu membuat jantung Intan berdegup lebih cepat. "Iya, Pak. Dulu warung saya yang paling laris. Tapi pelanggan banyak pindah ke sana." Suaranya bergetar. Ada nada kesal dan kecewa. Lelaki itu tertawa kecil. "Kalau terus begini, kau bisa kalah. Tapi, kalau kau mau, ada jalan cepat. Jalan yang tidak semua orang berani ambil." Intan menelan ludah. Ada rasa penasaran sekaligus takut. "Maksudnya?" "Pak," lelaki itu mencondongkan tubuhnya. Suaranya lebih pelan, seakan berbisik ke telinga Intan. "Ada cara agar warungmu tak pernah sepi lagi. Agar orang-orang selalu datang, uang mengalir deras. Tapi syaratnya harus ada keberanian. Kau harus mau berkorban." Intan terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya. "Berani? Berkorban?" Sebelum Intan sempat bertanya lebih jauh, Jafar keluar dari dapur sambil membawa panci. Lelaki tua itu langsung berdiri. "Sudah cukup. Ingat saja kataku, Bu. Kalau kau mau, nanti kau akan tahu caranya." Tanpa membayar, lelaki itu pergi begitu saja. Anehnya, Intan tidak sempat marah atau menagih uang. Ia hanya berdiri kaku, terpaku pada kalimat terakhir lelaki itu. Malam itu, Intan tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Jafar, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Kata-kata lelaki misterius itu terus berputar-putar di pikirannya. Ada jalan cepat, uang mengalir deras, tapi harus berkorban. Hatinya diliputi kegelisahan, antara takut, penasaran, dan rasa marah. Karena melihat Penny dan Alif semakin ramai, Intan merasa seperti sedang didorong menuju sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Keesokan harinya, saat Intan pergi ke pasar untuk belanja bahan, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Saat ia menoleh ke sebuah gang sempit, ia melihat sosok lelaki tua itu lagi. Ia hanya berdiri, menatap Intan sambil tersenyum. Tanpa sadar, kaki Intan melangkah masuk ke gang itu. Lelaki tua itu berjalan di depannya, membimbing tanpa berkata apapun. Semakin dalam mereka masuk, semakin gelap gang itu. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil yang kusam. Pintunya hitam dan dipenuhi koreten-koreten aneh. Di dalam rumah itu, suasana sangat pengap. Bau kemenyan menusuk hidung. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan. Lelaki tua itu duduk bersila, lalu berkata, "Aku hanya perantara. Kalau kau benar-benar ingin, kau harus siap membuat perjanjian Inton Gemita." "Perjanjian apa, Pak?" Lelaki itu menatapnya dengan tatapan yang menusuk. "Perjanjian dengan yang bisa memberi kekayaan dan kelarisan. Tapi semua ada harga. Tidak ada yang gratis." Suasana hening, hanya terdengar bunyi lilin meleleh dan suara napas Intan yang terengah. "Kalau kau setuju, malam nanti bawa sesuatu yang paling berharga bagimu. Itu akan jadi tanda awal ikatan," kata lelaki tua itu lagi. Intan tidak langsung menjawab. Ia menunduk, jantungnya berdegup keras. Hatinya dilanda pergulatan, antara takut kehilangan usahanya dan takut dengan jalan gelap yang ditawarkan. Namun dalam hati kecilnya, ada suara lain yang berbisik. "Kalau kau tidak lakukan ini, kau akan kalah. Penny dan Alif akan menguasai segalanya. Warungmu akan hancur." Dan suara itu semakin lama semakin keras, hingga rasa takutnya perlahan tertutup oleh ambisi. Malam itu, saat warung tutup, Intan duduk sendiri di ruang tengah. Di tangannya ada sebilah pisau kecil. Ia menusukkan pisau itu ke jarinya, meneteskan darah ke dalam mangkuk kecil. "Ini tanda awal," gumamnya lirih. Di sudut ruangan, bayangan hitam tampak sekilas, seolah sedang mengawasi. Perjanjian itu baru saja dimulai. Malam itu Jakarta terasa lebih lengang dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan yang basah dan udara dingin menusuk. Di dalam rumah kecilnya yang menempel dengan warung, Intan duduk termenung di ruang tengah. Mangkuk kecil berisi darah dari jarinya masih diletakkan di atas meja. Lilin yang ia nyalakan bergetar oleh tiupan angin yang masuk dari celah pintu. Sejak malam pertemuannya dengan lelaki tua misterius di gang sempit, pikirannya tidak pernah tenang. Kata-kata perjanjian dengan yang bisa memberi kekayaan terus terngiang-ngiang. Ia takut, tapi rasa takut itu terkalahkan oleh amarah dan kecemburuan pada Penny dan Alif yang semakin hari semakin ramai pelanggan. Jafar keluar dari dapur dengan handuk kecil di lehernya. "Tan, kamu kenapa? Dari tadi bengong terus." "Itu darah apa di mangkuk?" Intan
tersentak. Ia buru-buru menutup mangkuk itu dengan kain. Nggak ada apa-apa. Aku cuma kepikiran aja. Kamu nggak usah ikut campur. Jafar menghela napas berat. Ia sudah lama tahu istrinya punya sifat keras kepala. Tapi kali ini wajah Intan terlihat berbeda, ada semacam kilatan aneh di matanya. Seperti seseorang yang sudah kehilangan kendali. Tengah malam, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Intan keluar seorang diri. Ia berjalan melewati gang sempit menuju rumah lelaki tua itu. Hujan masih menetes dari atap rama-rama kumuh di sekitar situ, menambah suasana semakin mencekam. Begitu masuk, bau kemenyan langsung menyergap. Lelaki tua itu sudah menunggunya, duduk bersila di depan lilin-lilin kecil yang berjejer. "Sudah siap?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Intan menunduk, menahan rasa takut. Saya sudah bawa tanda awal." Ia meletakkan mangkuk berisi darah jarinya di hadapan lelaki itu. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Bagus. Itu tanda bahwa kau bersedia. Kau tahu apa yang kau lakukan?" "Aku tahu." Suara Intan bergetar. "Aku nggak mau kalah. Aku nggak mau warungku mati karena mereka." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu mengambil mangkuk itu. Ia menorehkan jari ke darah tersebut, lalu menorehkannya ke lantai, membentuk simbol aneh. Setelah itu ia menyalakan dupa besar. Asapnya tebal hingga membuat mata Intan perih. Tiba-tiba udara di ruangan itu berubah. Angin dingin berembus meski semua jendela tertutup rapat. Api lilin bergoyang-goyang tak karuan. Dari dalam asap dupa, terdengar bisikan samar-samar. Seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Intan merinding. Bulunya berdiri, tapi ia tidak bisa bergerak. Seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Dia datang. Bisik lelaki tua itu. "Jangan takut. Kalau kau berani, warungmu tak akan pernah sepi lagi." Asap dupa menebel, dan samar-samar Intan melihat bayangan hitam tinggi menjulang. Matanya merah menyala, wajahnya kabur seperti asap pekat. Suara berat bergema dari bayangan itu. "Apa yang kau mau, manusia?" Dengan gemetar Intan menjawab, Aku ingin warungku selalu ramai. Aku ingin lebih kaya dari semua pesaingku." Suara itu tertawa panjang, bergema memenuhi ruangan. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Kau harus memberi tumbal." Intan menelan ludah, tubuhnya bergetar. "Tumbal? Apa maksudnya?" Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Darah, jiwa. Kau harus rela mengorbankan orang terdekatmu. Semakin berarti tumbal itu, semakin besar pula yang akan kau dapat." Intan terdiam lama. Wajah Lukman, anak sematawayangnya, melintas dalam pikirannya. Begitu juga wajah Jafar, suami yang selalu setia. Tapi rasa tamak menutup semua perasaan itu. Aku sanggup." Suaranya hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bayangan hitam itu tertawa lebih keras lagi. Esak malamnya, warung Intan mendadak kembali ramai. Orang-orang datang silih berganti, bahkan lebih ramai dari biasanya. Hilmi sampai kewalahan menghitung uang di kasir. Edo bolak-balik membawa pesanan, dan Angga sampai berkeringat deras memanggang ikan tanpa henti. "Bu, ini gila. Kenapa tiba-tiba ramai banget?" tanya Ido sambil tersengal. Intan hanya tersenyum samar. Dalam hatinya ia tahu ini bukan kebetulan. Perjanjian itu benar-benar mulai bekerja. Namun ada yang aneh. Di salah satu meja paling pojok, Edo melihat seorang lelaki berpakaian hitam duduk diam. Padahal kursi itu seharusnya kosong. Ia tidak memesan apapun, hanya menatap lurus ke arah dapur. "Bu, itu kursi pojok. Ada yang duduk?" Edo berbisik ketakutan. Intan melirik sekilas. Ia tidak melihat siapapun. "Kamu capek aja, Dok. Jangan halu. Fokus kerja." Tapi Edo tahu betul apa yang ia lihat. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Intan duduk di dapur, menatap pundi pandi uang yang menumpuk. Tapi di tengah rasa senang, ada bisikan samar terdengar dari sudut ruangan. "Ini baru awal. Tumbal pertama akan segera diambil." Bisikan itu membuat Intan merinding hebat. Tangannya bergetar saat merapikan uang. Ia tahu, ia baru saja menandatangani perjanjian yang tidak bisa ia batalkan lagi. Malam-malam berikutnya, warung nasi uduk seafood milik Intan semakin ramai. Kursi selalu penuh. Antrean pembeli mengular hingga ke pinggir jalan. Suara teriakan Edo dan Hilmi yang mencatat pesanan bercampur dengan bau cumi bakar dan udang goreng yang semerbak. Dari luar, warung itu terlihat seperti surga kecil bagi orang lapar. Tapi di balik semua keramaian, ada sesuatu yang mengintai dalam diam. Intan terlihat semakin sering melamun. Senyumnya kaku setiap kali melayani pelanggan. Hatinya campur aduk. Di satu sisi puas karena warungnya kembali berjaya. Di sisi lain, ia diliputi ketakutan akan janji yang sudah ia ucapkan dalam ritual malam itu.
Suatu malam, setelah pelanggan pulang dan warung mulai sepi, lelaki tua misterius itu datang lagi. Kali ini ia tidak berpakaian lusuh, melainkan mengenakan kain hitam panjang. Ia duduk di kursi pojok, tempat yang sebelumnya Edo lihat ada sosok hitam duduk. Waktunya sudah dekat, katanya lirih, menatap tajam ke arah Intan. Intan menggenggam tangannya kuat-kuat. Apa maksudmu? Tumbal pertama harus diberikan. Kalau tidak, warungmu akan kembali sepi. Ingat janjimu. Intan menelan ludah. Kata-kata itu membuat tubuhnya dingin. Siapa yang harus jadi tumbal? Lelaki tua itu tersenyum samar. Tidak peduli siapa, tapi semakin dekat orang itu denganmu, semakin besar kekuatan yang akan kau dapat. Keesokan harinya, suasana warung berjalan seperti biasa. Edo sibuk mengantar makanan, Hilmi menjaga kasir, Angga mengipas ikan bakar, sementara Lukman membantu mencuci piring. Namun sejak pagi Edo merasa ada yang aneh. Ia beberapa kali melihat bayangan hitam di belakang dapur. Seperti ada seseorang berdiri lalu menghilang begitu saja. Saat ia menaruh piring kotor di bak cuci, ia mendengar suara lirih. Seperti bisikan namanya dipanggil Edo. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya ada panci berjejer di rak dan suara sisa air menetes dari kran. Edo bergidik, bulu kuduknya berdiri. Malamnya, warung sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong. Namun di tengah keramaian itu, Edo merasakan sesuatu aneh lagi. Saat ia lewat membawa pesanan, matanya menangkap bayangan sosok hitam duduk di kursi pojok. Sama persis dengan yang pernah ia lihat dulu. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Mulutnya bergerak seperti berbisik. Waktunya kau ikut. Piring di tangan Edo hampir jatuh. Ia buru-buru menaruh pesanan di meja. Lalu mundur ke dapur dengan wajah pucat. Kenapa, Do? Tanya Hilmi heran. Enggak apa-apa. Jawab Edo cepat. Tapi tubuhnya gemetar. Malam semakin larut. Setelah warung selesai dibersihkan, semua karyawan bersiap pulang. Tapi Edo masih di dapur, membereskan barang-barang. Intan memandanginya dengan tatapan aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik. Edo. Dia yang pertama. Saat Edo sedang menunduk merapikan pisau, tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip. Suara angin dingin masuk tanpa alasan. Pintu belakang warung terbuka sendiri. Berderit pelan. Pintunya kebuka, kata Edo sambil berjalan ke arah pintu. Namun sebelum ia sempat menutup, sesuatu yang tak terlihat menarik tubuhnya dengan keras. Edo terjerembab ke lantai, berteriak histeris. Tolong Bu, Intan! Intan hanya berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Edo meronta, tubuhnya terseret ke arah pintu belakang, seolah ditarik oleh tangan-tangan gaib. Dari kegelapan luar, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Tangannya yang panjang dan kurus mencakar tubuh Edo. Tolong saya, teriak Edo sekuat tenaga. Namun dalam hitungan detik, jeritannya berubah menjadi tangisan parau, lalu hening. Tubuhnya tergeletak di lantai dapur, penuh luka robekan seperti dicakar binatang. Darah mengalir deras, membuat lantai licin dan bau anyir menusuk hidung. Intan menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakannya sendiri. Ia gemetar. Air matanya jatuh. Tapi di sisi lain, ia mendengar bisikan samar dari kegelapan. Tumbal pertama sudah diambil. Usahamu akan berjaya. Esok harinya, Hilmi dan Angga panik ketika tahu Edo ditemukan tewas mengenaskan di dapur. Polisi datang, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda orang masuk. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan tragis. Namun sejak hari itu, warung Intan semakin ramai. Uang mengalir deras, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Intan tahu, semua itu adalah harga dari tumbal pertama, tapi jauh di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan dan yang lebih menyeramkan setiap malam. Saat ia sendirian, ia masih mendengar suara jeritan Edo memanggil namanya dari sudut gelap dapur. Sejak kematian Edo, warung nasi uduk seafood milik Intan benar-benar meledak. Antrian semakin panjang. Bahkan pembeli rela berdiri menunggu kursi kosong. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan warung Intan seakan membawa rezeki gaib. Namun, di balik semua itu, suasana di warung berubah mencekam. Hilmi dan Angga bekerja dengan wajah pucat setiap hari. Mereka berusaha menutupi rasa takut setelah kehilangan rekan kerja yang tewas dengan cara mengenaskan. Lukman, anak Intan, juga sering terlihat murung. Ia tidak berani lagi berlama-lama di dapur, apalagi sendirian. Namun berbeda dengan mereka, Intan justru semakin ambisius. Setiap malam ia menghitung uang dengan senyum puas. Jafar, suaminya, kadang memperingatkan Tan, aku masih nggak bisa terima cara Edo mati. Itu bukan kecelakaan biasa. Aku takut ada yang nggak beres. Intan menatap suaminya dengan tatapan tajam. Jangan banyak mikir, semua sudah terjadi.
Yang penting warung kita selamat dan makin besar. Jafar terdiam. Hatinya gelisah, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Malam itu, Intan kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Edo datang dengan tubuh penuh luka, wajahnya berlumuran darah, matanya kosong. Ia berdiri di dapur, menatap Intan dengan senyum miring. "Giliran siapa lagi, Bu?" Suaranya serak, bergema seperti datang dari dalam sumur. Intan terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia menoleh ke sudut kamar, ia kaget melihat bayangan hitam berdiri menunduk. Bayangan itu kemudian berbisik lirih. "Satu tumbal tidak cukup." Waktunya menambah. Keesokan harinya, Hilmi mulai merasakan keanehan. Saat ia sedang menghitung uang di kasir, tiba-tiba lampu gantung di atasnya bergoyang sendiri. Angga yang sedang memanggang ikan juga melihat bayangan hitam melintas di belakangnya. "Hil, tadi kamu lihat gak ada yang lewat?" tanya Angga dengan wajah pucat. Hilmi menggeleng cepat. "Enggak, tapi aku juga ngerasa ada yang aneh." Mereka berdua saling pandang, sama-sama ketakutan. Sejak Edo mati, suasana warung memang tak pernah tenang. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Hilmi diminta Intan untuk mengecek stok ikan di freezer belakang. Hilmi menurut, meski dadanya berdebar aneh. Freezer berada di ruangan kecil di belakang dapur, tempat yang jarang dimasuki. Saat ia membuka pintu ruangan itu, hawa dingin menusuk tulang, langsung menyambut. Lampu redup berkelap-kelip, dan entah kenapa bau amis darah tercium sangat kuat. "Mungkin ikan bocor," gumam Hilmi, berusaha menenangkan diri. Tapi begitu ia mendekat, matanya membelalak. Di dalam freezer bukan hanya ada ikan, melainkan juga sesuatu yang menyerupai potongan tangan manusia. Pucat kebiru-biruan, tergeletak di antara tumpukan udang. Hilmi terpekik, menjatuhkan catatan di tangannya. Saat ia hendak berlari keluar, pintu ruangan itu menutup sendiri dengan keras. "BRA!" Gelap gulita. Dari dalam kegelapan, terdengar suara seretan kaki, lalu suara bisikan lirih dekat telinganya. "Kamu, Direct!" Hilmi menjerit histeris, memukul-mukul pintu sambil menangis. "Tolong buint, telung!" Intan berdiri di dapur, mendengar teriakan itu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia tahu persis siapa yang sedang menjemput Hilmi. Beberapa detik kemudian, suara Hilmi mendadak hilang. Senyap, ketika Angga yang panik membuka pintu ruangan. Ia mendapati Hilmi tergeletak kaku di lantai. Matanya melotot, mulutnya terbuka seakan berteriak. Tubuhnya membeku seputih es. Tidak ada luka, tapi jelas ia sudah tidak bernyawa. Berita kematian Hilmi kembali mengejutkan. Polisi yang datang hanya menggeleng, menyatakan Hilmi meninggal karena serangan jantung. Tapi Angga tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia mulai ketakutan dan merasa warung itu sudah tidak wajar lagi. "Saya takut. Sejak Edo mati, sekarang Hilmi juga. Ada sesuatu yang salah di warung ini," kata Angga suatu malam, menahan air mata. Intan menatapnya dingin. "Kalau kamu takut, silakan pergi. Banyak orang di luar sana yang mau kerja di sini." Angga terdiam, merasa serba salah. Ia butuh pekerjaan itu, tapi nyawanya terasa terancam. Malam harinya, Intan kembali dihantui mimpi buruk. Kali ini bukan hanya Edo, tapi juga Hilmi yang datang. Keduanya menatapnya dengan mata kosong, wajah hancur. Suara mereka bergema bersamaan. "Kau sudah menyerahkan kami, giliran anakmu, Bu Intan." Intan terbangun dengan jeritan keras, membuat Jafar panik. Ia menangis sambil menutup wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu tumbal belum berhenti, dan sosok gaib itu kini mengincar sesuatu yang lebih berharga dari sekadar karyawan. Sejak kematian Hilmi, suasana warung nasi uduk seafood itu semakin mencekam. Angga bekerja dengan wajah pucat setiap hari. Tubuhnya gemetar ketika harus masuk ke dapur sendirian. Ia merasa seperti selalu diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, Intan semakin sering melamun. Senyumnya terasa hambar. Pikirannya dihantui oleh suara-suara gaib yang menuntut tumbal berikutnya. Lukman, anak semata wayangnya, mulai sering mengeluh. "Bu, aku nggak mau bantu di warung lagi. Aku takut. Tiap malam aku mimpi buruk, Bu. Aku lihat Mas Edo sama Mas Hilmi berdiri di dapur, tatap aku terus." Intan kaget mendengarnya. "Kamu jangan ngomong sembarangan. Itu cuma mimpi." Tapi dalam hati kecilnya, Intan tahu ada kebenaran dalam ucapan Lukman. Karena ia sendiri sering melihat bayangan dua karyawannya itu saat malam tiba. Sosok mereka seperti gentayangan, menatap penuh dendam. Suatu malam, lelaki tua berpakaian hitam itu datang lagi. Ia duduk di kursi pojok warung, tempat yang kini selalu kosong karena pelanggan entah kenapa tak pernah mau menduduki kursi itu. "Apa kau puas dengan hasilnya?" tanyanya, suaranya dingin. Intan menunduk, tangannya gemetar.
Warung ini memang ramai, tapi aku tidak tenang. Mereka terus menghantui aku. Lelaki itu tersenyum miring. Itu harga yang harus kau bayar. Dan ingat, masih ada tumbal yang harus dipenuhi. Darah yang lebih dekat denganmu akan membuat usahamu semakin tak terkalahkan. Intan terdiam. Ia paham maksud dari kata-kata itu. Lelaki itu tidak lagi menyinggung soal karyawan. Yang diminta sekarang jauh lebih berat. Anaknya sendiri, Lukman. Sejak malam itu, Lukman semakin sering sakit-sakitan. Tubuhnya panas dingin, wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Kadang ia mengigau dalam tidur, memanggil nama ibunya sambil menangis. "Bu, tolong jangan kasih aku," gumamnya lirih dalam tidur. Intan menangis diam-diam di sampingnya. Hatinya bergejolak hebat. Ia tahu Lukman sedang dijadikan incaran, tapi jika ia melawan, warungnya akan runtuh dan nyawanya sendiri pun terancam. Jafar, yang menyadari ada sesuatu aneh, akhirnya bicara serius. "Tan, hentikan semua ini. Aku nggak peduli kalau warung kita kalah sama Penny atau Alif. Aku nggak mau kehilangan Lukman." Namun Intan membentak, "Kamu pikir mudah? Aku sudah terikat janji. Kalau aku mundur, bukan cuma Lukman, kita semua akan mati lebih cepat." Jafar terdiam, hancur hatinya. Ia sadar istrinya sudah terlalu jauh masuk dalam kubangan hitam malam Jumat. Saat warung sudah tutup, suara-suara gaib kembali terdengar. Angga, yang saat itu sedang membereskan piring, mendengar suara seperti anak kecil menangis dari dapur. Ia menoleh dengan wajah pucat. "Siapa itu?" panggilnya pelan. Tangis itu makin keras. Ketika Angga memberanikan diri mendekat, ia melihat sosok Lukman duduk di sudut dapur dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi. "Lukman, kamu ngapain di sini?" Namun saat Angga mendekat, sosok itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya hancur, penuh darah, matanya hitam pekat. Ia menjerit dengan suara melengking. "Aku tumbal berikutnya." Angga terlempar ke belakang, menabrak dinding. Ia menjerit ketakutan, lalu berlari keluar warung tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu Angga tak pernah kembali bekerja. Ia menghilang entah kemana. Di rumah, Intan bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di sebuah hutan gelap. Di depannya ada sesajen terbakar, dan lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri sambil membawa keris. "Kalau kau benar-benar ingin berjaya, serahkan anakmu malam ini," katanya sambil menunjuk Lukman yang terikat di pohon dengan wajah penuh air mata. Intan menjerit, "Jangan Lukman!" Namun tangan dan kakinya seperti terikat, tak bisa bergerak. Lelaki itu mendekat menempelkan keris ke leher Lukman. Darah menetes. Tiba-tiba, Intan terbangun dengan napas terengah. Tapi ketika ia menoleh ke samping, ia melihat Lukman benar-benar berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong. "Kenapa, Ibu tega?" Suaranya berat, serak, tidak seperti biasanya. Intan menjerit. Sementara sosok Lukman itu perlahan menghilang dalam kabut hitam. Keesokan harinya, Jafar menemukan Lukman pingsan di dapur. Tubuh anak itu sangat dingin. Wajahnya pucat seperti mayat. Dokter yang dipanggil tidak bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita Lukman. Namun Intan tahu, roh gaib itu sudah mulai mengambil jiwa anaknya sedikit demi sedikit. Ia hanya bisa menangis tersedus. Hatinya hancur. Tapi di balik tangisan itu, ada bisikan lain dalam pikirannya. Jika menyerahkan Lukman benar-benar bisa membuat warungnya tak terkalahkan. Bukankah itu sudah jalan yang ia pilih sejak awal? Sejak malam ketika Lukman jatuh pingsan di dapur, suasana rumah Intan berubah mencekam. Anak semata wayangnya itu hanya berbaring lemah di kamar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi, dan matanya cekung seperti habis disedot energi. Kadang, di malam-malam tertentu, Lukman mengigau sambil berteriak, "Bu, jangan kasih aku. Jangan serahkan aku." Intan hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Tapi dalam tangisan itu, hatinya diguncang rasa bersalah sekaligus ketakutan. Ia tahu, semua ini adalah bagian dari perjanjian yang tak bisa ia hindari. Jafar semakin gelisah. Ia sudah tidak tahan melihat keadaan anaknya yang makin parah. Suatu malam ia mendekati Intan yang sedang menghitung uang hasil penjualan warung. "Tan, cukup tutup warung itu. Aku nggak peduli kita jatuh miskin, asal Lukman selamat." Intan berhenti menghitung uang. Wajahnya tegang. "Kamu nggak ngerti, Far. Kalau aku berhenti sekarang, kita semua akan mati. Bukan cuma Lukman, aku, kamu, bahkan Angga yang kabur itu juga nggak akan lepas. Lebih baik kita mati semua daripada ngorbanin anak kita sendiri," bentak Jafar dengan suara pecah. Perdebatan mereka pecah malam itu. Tangisan Intan terdengar di seluruh rumah. Ia benar-benar terjebak antara cinta pada anaknya atau keserakahan yang sudah menjeratnya terlalu dalam. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Saat Intan sedang menutup warung,
Ia melihat bayangan Edo dan Hilmi berdiri di pojok dapur. Wajah mereka hancur, mata melotot, mulut berlumuran darah. Kau sudah serahkan kami, sekarang giliran darahmu sendiri. Bisik mereka serempak. Intan menjerit, piring-piring yang ia bawa jatuh pecah berserakan. Suara itu membuat beberapa pelanggan terakhir menoleh heran. Tapi mereka hanya melihat Intan berdiri gemetar sambil menutup wajah. Di rumah, Lukman semakin sering kerasukan. Suatu malam, Jafar mendengar suara anaknya dari kamar. Bu, aku haus darah. Ketika Jafar masuk, ia terkejut melihat Lukman duduk di ranjang dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, dan ia menggaruk dinding hingga catnya rontok. Lukman, astagfirullah. Jafar mendekat, tapi tiba-tiba Lukman menoleh. Wajahnya penuh darah dari mulutnya sendiri. Kalau bukan aku yang dikorbankan. Giliran kalian. Jafar mundur ketakutan. Sementara Intan hanya bisa menangis di pintu kamar. Ia tahu roh jahat itu sudah benar-benar menempel pada tubuh Lukman. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Angga ditemukan tewas mengenaskan di kontrakannya. Tubuhnya tergantung di plafon dengan wajah membiru, lidah terjulur, dan matanya melotot. Tetangga-tetangganya bersumpah mendengar suara teriakan histeris sebelum ia mati. Intan histeris mendengar berita itu. Hatinya makin hancur. Semua karyawan yang dulu menemaninya kini sudah hilang dengan cara mengerikan. Namun anehnya, setelah kematian Angga, warung Intan makin tak terbendung. Orang-orang datang berduyun-duyun, bahkan beberapa artis lokal ikut makan di sana. Nama Intan mulai dikenal luas, tapi semua kebahagiaan itu kosong. Karena di baliknya ia dikejar bayangan tumbal yang semakin nyata. Suatu malam, lelaki tua berpakaian hitam itu muncul lagi di kursi warung. Tatapannya menusuk hati Intan. Sudah cukup tumbal karyawanmu. Sekarang waktunya darah keturunanmu sendiri. Jika tidak, semua yang kau bangun akan runtuh. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Intan gemita. Tidak, jangan Lukman, ambil aku saja. Jangan anakku. Lelaki itu tersenyum dingin. Kau tidak punya pilihan. Kau yang minta jalan ini, kau harus bayar harganya. Ingat, darah anakmu adalah kunci kejayaanmu. Sejak malam itu, Lukman semakin parah. Tubuhnya penuh lebam. Seakan ada sesuatu yang menghisap dari dalam. Kadang ia berteriak-teriak sambil menyebut nama Edo dan Hilmi. Bu, mereka tarik aku. Mereka mau bawa aku. Jangan kasih aku, Bu. Intan hanya bisa menutup telinganya sambil menangis. Sementara Jafar sudah putus asa. Ia mencoba mencari kiai untuk membantu. Tapi setiap kali kiai diajak ke rumah, selalu ada halangan. Ada yang tiba-tiba sakit. Ada yang kecelakaan kecil di jalan. Hingga tak satu pun berhasil sampai ke rumah Intan. Semua seperti dikunci oleh kekuatan gaib yang lebih besar. Hingga suatu malam Jumat, darah benar-benar tumpah di rumah Intan. Lukman menjerit kencang, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar darah segar bercampur busa. Intan memeluknya, berteriak sejadi-jadinya, "Anakku, jangan ambil dia." Namun tak ada yang bisa menghentikan. Tubuh Lukman terangkat sedikit dari ranjang. Matanya terbalik ke atas, dan terdengar suara gaib dari mulutnya. Pesugihan ini harus ditebus dengan darah keturunan. Darah menyembur dari dada Lukman, mengenai wajah Intan. Jeritan itu menggema hingga ke seluruh rumah. Sejak malam itu, rumah Intan bukan lagi rumah biasa. Bau darah, tangisan gaib, dan bayangan hitam terus menghantui. Jafar mulai kehilangan akal. Intan mulai kehilangan waras. Mereka sadar, perjanjian pesugihan itu bukan hanya mengincar Lukman, tapi juga mereka sendiri. Rumah Intan kini sudah tidak seperti rumah lagi. Suasana setiap malam dipenuhi jeritan gaib, suara langkah kaki tanpa wujud, dan bayangan hitam yang terus berkeliaran di dinding. Lukman sudah tiada. Jasadnya dikubur dengan tergesa-gesa. Tapi meski jasadnya sudah dikubur, arwahnya seperti tidak tenang. Intan sering mendengar suara anaknya menangis di kamar, memanggil-manggil. "Bu, kenapa ibu tega?" Intan semakin terpuruk. Ia duduk di ruang tamu, rambutnya berantakan, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Jafar pun tak kalah hancur. Ia sering melamun sambil memandang kosong ke arah foto keluarga mereka yang dulu terlihat bahagia. Warung, nasi uduk seafood yang dulunya ramai mendadak sepi. Orang-orang mulai takut datang karena kabar aneh menyebar. Ada yang melihat bayangan anak kecil berdarah duduk di kursi pojok. Ada yang mendengar suara teriakan dari dapur padahal warung penuh pengunjung. Tak lama kemudian, satu persatu pelanggan menghindar. Bahkan, pesaing mereka, Bu Penny dan Pak Alif, yang dulu sempat kalah, kini usahanya justru bangkit kembali. Mereka membuka warung masing-masing dengan banyak pengunjung, sementara warung Intan ditinggalkan orang.
Intan merasa terjebak. Ia kehilangan anak, kehilangan pekerja, dan kini kehilangan pembeli. Tapi lelaki tua berpakaian hitam itu datang lagi. Ia duduk di kursi pojok warung, tersenyum dengan tatapan tajam. Sudah, ku bilang, tumbal tak akan berhenti. Kau ingin kejayaan, tapi kau juga ingin menyelamatkan keluargamu. Itu mustahil. Intan menangis terseduh-seduh. Aku sudah kasih semua. Anakku, karyawanku, apalagi yang kau mau? Lelaki itu tersenyum tipis lalu berbisik, nyawamu sendiri. Dan suamimu. Malam itu, kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Lampu rumah Intan padam. Suara angin kencang berdesir dari segala arah. Pintu dan jendela berderi terbuka. Udara dingin memenuhi rumah. Intan berlari memeluk Jafar di ruang tamu. Far, aku takut. Mereka datang lagi. Belum sempat Jafar menjawab, terdengar suara langkah kaki berat di lantai atas. Lalu suara tertawa kecil anak-anak. Disusul suara Edo, Hilmi, dan Angga yang memanggil. Bu, kami di sini. Ikutlah bersama kami. Dari tangga, muncul bayangan 3 karyawan itu dengan tubuh hancur penuh darah. Berjalan pincang sambil menatap mereka berdua. Di belakangnya muncul sosok Lukman. Wajahnya pucat, darah menetes dari mulutnya. Matanya kosong. Ayo, ikut aku. Intan menjerit. Suaminya mencoba menariknya lari keluar rumah. Tapi pintu depan mendadak terkunci rapat. Jendela tertutup sendiri dengan keras. Tiba-tiba, tubuh Jafar terangkat ke udara. Ia berteriak keras, mencoba meronta. Tapi tangan-tangan hitam muncul dari dinding, melilit tubuhnya hingga hancur. Darah menyembur ke segala arah. Intan hanya bisa menjerit histeris menyaksikan suaminya robek-robek di depan matanya. Kini tinggal Intan sendiri. Ia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, roh-roh korban pesugihan berdiri melingkari dengan wajah penuh dendam. Kau sudah menyerahkan kami. Sekarang giliranmu. Intan menangis, merangkak mundur sambil memohon. Ampun, jangan ambil aku, Toling. Namun tiba-tiba, tubuhnya ditarik ke tengah lingkaran. Mulutnya terbuka, menjerit panjang, sementara dari perutnya keluar darah hitam yang menyembur. Ia meronta, tapi tak bisa bergerak. Suara gaib bergaung di seluruh rumah. Perjanjian selesai. Nyawamu adalah harga terakhir. Tubuh Intan hancur pelen-pelen. Tulangnya patah, dagingnya tercabik. Hingga akhirnya yang tersisa hanya bangkai mengenaskan di ruang tamu. Esok paginya, warga menemukan rumah Intan berantakan, penuh bercak darah di dinding. Tidak ada satupun yang selamat. Jasad Jafar dan Intan ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sementara suara tangisan anak kecil masih terdengar samar dari dalam rumah itu. Sejak hari itu, rumah sekaligus warung nasi uduk seafood milik Intan ditinggalkan orang. Bangunannya berdiri kosong, menyeramkan, dengan kursi pojok yang konon selalu ditempati sosok hitam setiap malam. Orang-orang percaya, roh Edo, Hilmi, Angga dan Lukman masih bergentayangan di sana, menuntut balas atas pesugihan keji yang dilakukan Intan, dan sampai kapanpun, warung itu dianggap sebagai tempat terkutuk yang menyimpan kisah kelam.